Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 6. Sebelum mulai pembelajaran, silakan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 2 subtema 1 pada pembelajaran 6 halaman 38. Kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan? Bisakah kita menempatkannya saat berolahraga? Ayo berlatih. Bermain dalam berolahraga membutuhkan persatuan agar kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kamu dan temanmu akan bermain dengan mempraktekkan kembali teknik berjalan yang benar. Masih ingatkah kamu dengan permainan talikan pitanya? Hari ini kamu akan bermain dengan permainan yang berbeda dengan menggunakan teknik berjalan. Sebelumnya, kamu bisa mendiskusikan kembali teknik berjalan dengan teman sekelasmu. Selanjutnya, kamu akan bermain oper kantongnya. Adapun cara bermainnya dapat adik-adik lihat pada halaman 39. Kemudian pada Ayo Membaca halaman 40, menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Selanjutnya silahkan adik-adik membaca teks yang berjudul Pengibar Sangsaka Merah Putih. Selanjutnya, setelah selesai membaca, pada halaman 41 kita akan melengkapi peta pikiran. Berdasarkan bacaan di atas, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Mari bersama-sama kita melengkapi peta pikiran pada halaman 41. Jawaban berikut bisa adik-adik pindahkan pada peta pikiran. Pengibar Sangsaka Merah Putih. Kata tanya apa? Peristiwa penting apa yang terjadi? Peristiwa penting yang terjadi adalah pengibaran bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Kata tanya mengapa? Mengapa dikatakan penting? Karena berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kata tanya siapa? Siapa tokoh penting dalam peristiwa itu? Tokoh penting dalam peristiwa itu adalah Latif Hendraningrat dan Suhud, adalah orang yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Kata tanya bagaimana? Bagaimana peristiwa penting itu terjadi? Peristiwa penting itu terjadi ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yang mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Ada pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan pertama dikibarkan pada saat 17 Agustus tahun 1945 di Pegangsaan Timur. Kata tanya kapan? Kapan peristiwa penting itu terjadi? Peristiwa penting itu terjadi
saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kata tanya di mana? Di mana peristiwa penting itu terjadi? Peristiwa penting itu terjadi di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya pada halaman 42 kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Serahkan hasil pekerjaanmu kepada gurumu. Berikut adalah jawaban alternatif. Pengibaran bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Latif Hendraningrat dan Suhud adalah pengibar bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Saat menjadi mahasiswa, beliau mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta dan pernah ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Beliau pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Abdul Latif Hendraningrat pernah bertugas sebagai atase militer RI di Filipina dan Washington hingga tahun 1956. Mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan. Untuk melakukannya dibutuhkan kerukunan dari anggota petugasnya. Ayo menulis. Kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Tulislah 3 contoh wujud persatuan dan buatlah rencana untuk mewujudkannya dalam kegiatan di kelasmu. Tulis juga manfaatnya. Bacalah tulisanmu di depan teman kelompokmu dan sampaikan kepada gurumu setelah selesai. Berikut adalah jawaban alternatif. Inilah wujud persatuan dalam kegiatan, di antaranya 1. Berteman dan belajar tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, kekayaan, warna kulit, dan lainnya. Contohnya dalam tugas kelompok, siapapun teman sekelas kita dapat bergabung dengan kita untuk menjadi satu kelompok dan mengerjakan tugas bersama. Manfaatnya dapat menjaga tali persatuan dan mendapatkan pengetahuan yang baru. Dari bertukar pendapat dan pekerjaan menjadi mudah serta cepat selesai. 2. Menjaga silaturahmi dan berkomunikasi yang baik dan menjaga kerukunan di kelas. Contohnya, hormat pada guru dan tidak berkata kasar pada guru dan teman. Manfaatnya dapat menghindari perpecahan dan menciptakan suasana belajar di kelas yang nyaman. 3. Memeriahkan dan berpartisipasi dalam perlombaan yang ada di kelas. Contohnya pada perlombaan cerdas cermat per kelompok. Kita mengizinkan teman-teman untuk bergabung dalam tim kita dan mengizinkan mereka membantu memberikan jawaban. Manfaatnya dapat menjaga tali persatuan dan membantu menyelesaikan serta memenangkan perlombaan. Berikutnya pada Ayo Renungkan halaman 43. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hari ini saya belajar sejarah pengibaran merah putih. Bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita makin cinta tanah air. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.